Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firman. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi komputer dari Prodi Teknik Industri, yang dimana di dalamnya itu menjelaskan tentang simulasi komputer dan beberapa manfaat-manfaat serta tujuan-tujuan dan contoh-contoh dari simulasi komputer. Ini saya bisa dilihat dengan jelas ya. This is myself, Muhammad Firman. Sudah dikenalkan dari awal. Baik, kita masuk ke pembahasan awal. Yang pertama, apa sih simulasi komputer itu? Jadi di slide ini, simulasi komputer itu adalah program komputer yang membuat model matematika untuk menggambarkan dan memprediksi perilaku sistem di dunia nyata. Simulasi komputer dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti meramalkan kejadian, menguji ide, dan merancang solusi. Simulasi suatu teknik yang digunakan program komputer untuk meniru proses atau sistem nyata dengan tujuan memahami, menganalisis, atau memprediksi perilaku sistem tersebut. Dalam prosesnya, simulasi ini menggabungkan data, model matematika, dan algoritma untuk menciptakan representasi digital dari dunia nyata. Jadi di sini saya jelaskan sedikit secara tidak baku, yaitu simulasi komputer itu program komputer yang bikin model matematika buat ngegambarin sama nebak-nebak perilaku sistem di dunia nyata. Simulasi komputer bisa dipakai buat macam-macam tujuan, kayak nebak kejadian, nyobain ide, sama ngerancang solusi. Jadi keuntungan utama dari simulasi komputer itu bisa ngirit waktu, biaya, dan ngurangin resiko juga. Makanya simulasi itu jadi alat yang keren banget buat bantu ambil keputusan berdasarkan data dan hasil analisis. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide ini menjelaskan gimana sih cara kerjanya. Jadi yang pertama itu membangun model matematika yang menggambarkan perilaku sistem. Langkah pertama dalam simulasi komputer adalah membuat model matematika, yaitu merepresentasi sistem nyata dalam bentuk rumus, persamaan, atau logika matematis. Nah, maksudnya tuh begini. Pertama-tama kita harus bikin model matematika yang ngegambarin cara kerja suatu sistem di dunia nyata. Jadi semacam rumus atau logika yang niruin gimana sistem itu beneran berfungsi. Contohnya kalau kita mau nyimulasikan lalu lintas, kita perlu masukin hal-hal kayak kecepatan mobil, lampu merah, jumlah kendaraan, sampai arah jalan. Nah, semua itu dibikin dalam bentuk angka atau persamaan supaya bisa dihitung pakai komputer. Yang kedua, menjalankan model matematika tersebut pada komputer. Model tersebut diberi input data yang sesuai, misalnya data lalu lintas nyata, lalu dijalankan untuk melihat bagaimana sistem akan berperilaku di bawah kondisi tertentu. Jadi istilahnya tuh begini, habis modelnya jadi, kita masukin ke komputer terus dijalankan pakai program. Di sini komputer ngitung semua berdasarkan data yang kita masukin. Komputer bakal nunjukin gimana sistem itu berperilaku dalam berbagai kondisi. Misal, kita bisa lihat gimana lalu lintas bakal macet atau lancar kalau jumlah mobilnya ditambah, atau kalau lampu merahnya diganti durasinya. Semua dihitung otomatis dan cepat banget sama komputer. Yang ketiga, membandingkan hasil simulasi dengan hasil dunia nyata yang ingin diprediksi. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana model simulasi tersebut akurat dalam memprediksi perilaku sistem sebenarnya. Nah, istilahnya gini,
kita cocokin hasil dari simulasi tadi sama kondisi asli di dunia nyata. Jadi kita lihat nih, apakah hasil dari simulasi itu udah mirip sama kenyataannya atau belum. Kalau udah deket, berarti modelnya oke dan bisa dipakai buat bantu ambil keputusan. Tapi kalau masih jauh beda, modelnya mesti diperbaiki lagi biar hasilnya makin akurat. Slide selanjutnya. Nah, manfaat dari simulasi komputer. Yang pertama, menghemat waktu, uang, dan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang berbagai sistem kompleks. Yang ketiga, mengurangi risiko fisik yang nyata. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membantu dalam merancang solusi. Nah, kelima-lima ini adalah salah satu manfaat dari simulasi komputer. Yang dimana yang pertama ini saya jelaskan sedikit, yaitu simulasi itu bisa bantu kita nyoba sesuatu tanpa harus beneran ngerjain atau bikin dulu. Misalnya mau ngetes desain mobil, kita nggak perlu langsung bikin mobilnya, cukup jalankan di komputer, jadi hemat waktu, nggak ngeluarin biaya besar, dan nggak buang-buang sumber daya. Nah begitu, jadi dari semua simulasi komputer itu pasti memiliki manfaatnya masing-masing. Slide selanjutnya. Manfaat mempelajari simulasi komputer bagi mahasiswa. Nah ini penting ya. Yang pertama ada di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, yang pertama meningkatkan pemahaman konsep teoritis. Kadang teori di kampus susah banget dipahami cuma dari buku. Nah, simulasi bantu ngejelasin lewat tampilan visual, jadi kita bisa lihat langsung gitu. Nah, gimana sistem itu kerja, belajarnya jadi lebih gampang dan nyantol. Melatih keterampilan analitis dan problem solving. Yang kedua, itu lewat simulasi kita diajak buat mikir logis, nyari solusi dan masalah dan ngelihat hasilnya. Ini bagus banget buat ngelatih otak biar lebih kritis dan siap ngadepin tantangan di dunia nyata. Yang ketiga, mendukung praktikum dan penelitian. Itu buat jurusan kayak teknik, sains, ekonomi, atau medis. Simulasi bisa gantiin alat lab yang mahal atau susah dipakai, jadi tetap bisa belajar dan eksperimen tanpa harus ngeluarin biaya besar atau kayak repot lah gitu. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesiapan untuk dunia kerja, yaitu banyak tempat kerja pakai teknologi dan simulasi buat ngerjain proyek. Nah, kalau kita udah terbiasa pakai simulasi dari kuliah, jadi lebih pede dan siap kerja karena udah ngerti alat-alat digitalnya. Slide berikutnya. Contoh application real life atau dunia nyata ya. Yang pertama itu simulasi penerbangan atau yang biasa disebut flight simulator. Digunakan untuk melatih pilot agar bisa mengendalikan pesawat dalam berbagai kondisi cuaca dan situasi darurat tanpa resiko nyata. Ini membantu mengasah keterampilan pilot sebelum benar-benar menerbangkan pesawat. Contoh gambarnya nanti saya akan perlihatkan di slide berikutnya ya teman-teman. Itu kayak latihan buat pilot biar bisa terbang pesawat tanpa harus beneran naik pesawat. Mereka bisa latihan ngadepin cuaca jelek atau kejadian darurat di udara, tapi tanpa resiko bahaya. Yang contoh kedua yaitu simulasi cuaca dan iklim. Digunakan oleh para ilmuwan untuk memprediksi kondisi cuaca, badai, atau perubahan iklim jangka panjang. Ini membantu pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penanggulangan bencana. Jadi istilahnya tuh begini, ilmuwan itu make simulasi buat prediksi cuaca, badai, atau perubahan iklim yang bakal terjadi. Jadi kita bisa siap-siap kalau ada bencana atau perubahan cuaca ekstrim. Nah, ini di slide berikutnya ini adalah contoh aplikasinya ya. Saya juga masih kurang mengerti dengan contoh aplikasi penerbangan ini. Ini adalah contohnya. Oke, itulah penjelasan dari saya. Kesimpulannya adalah simulasi komputer adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari berpendidikan, penelitian, hingga industri. Dengan simulasi kita bisa menghemat waktu, uang, dan sumber daya sekaligus.
mengurangi resiko yang mungkin terjadi dalam eksperimen dunia nyata. Simulasi juga membantu dalam memahami sistem kompleks, meningkatkan keterampilan analitis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, simulasi komputer memungkinkan kita untuk menguji ide atau desain tanpa harus mengimplementasikannya secara langsung, sehingga lebih aman dan efisien. Secara keseluruhan, simulasi komputer menjadi alat yang penting untuk meningkatkan pemahaman, perencanaan, dan solusi di berbagai sektor kehidupan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya, Muhammad Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.